Review VRZ Daily Spec. Jadi kita lagi test drive nih saat ini di unit VRZ-nya Pak Haji. Ini providernya apa ya kok? Ini providernya kita instalasinya spesial. Sebetulnya terakhir di bulan ini sebetulnya. Cukup ini juga cukup apa istilahnya terjangkau banget ya. Buat VRZ kita set di harga 12 juta. Tapi sudah ini nih, sudah dituning. Ini 12 juta gini kok? Iya. Oh ya, kalau buat VRZ ya worth it banget ini ya. Worth it ya? Worth it banget. Rasanya tadi kena jalan gak rata gitu, maksudnya kayak apa, jalan kurang halus kan tadi ya, jelek ya? Betul. Itu bawahnya kerasa di luarnya kerasa goyang, tapi di suspensi drivernya nggak kerasa limbung ya. Sama sekali ya? Sama sekali. Pakai Padahal cuma itu aja loh. iya. Nggak ada macam-macam tambahan apa tuh, stabilizer apa di kita memang nggak pernah dipakai. Komentarnya jadi gitu ya? Jauh sama standarnya ini kok. Jauh. Udah hafal ya? Berarti lanjut nih di mobil berikutnya Pak Haji nih. Rencana di Avanza ya katanya ya? Boleh mobil keluarganya ya, yang buat antar jemput anak. Wah, cakep. Avanza perlu dicoba ini. Harusnya sih lebih nyaman lagi ya. Kalau mobil kecil pasti lebih kerasa kan. Iya. Ini mobil tinggi, kalau Avanza kan mobil standar di ring 16 pasti lebih berasa banget perbedaannya. Ya cuman ya repotnya kalau di kita itu kan semuanya harus standar ya, memaksimalkan komponen-komponen standar gitu kan. Jadi bener-bener istilahnya balik servis ke dealer juga no problem. Itu aja yang kejaran kita. Kita kerja istilahnya bersamaan, seiring sejalan dengan pihak ATPM gitu Bapak. Untuk remapnya tadi ini udah untuk mode eco, normal sama sportnya sudah. Sudah. Semua ya kok ya. Sudah Pak. Wah, torsinya enak banget ini ekonya kok. Ekonya oke nih. Ekonya enak, ini dalam kota aja udah cukup banget ini. Tenaganya enak, tapi untuk bahan bakarnya pasti lebih irit lagi ya. Ya cuman itu Pak, bahan bakar kita harus dex ya, karena VRZ 28 ya, 1 GD ya. Istilahnya kita itu nggak ada dana pelajar itu tidak boleh bawa VRZ, bawanya carry pickup ya. Dana pelajar itu sesuai dengan mobilnya ya kan, jadi tidak ada istilah dana pelajar itu di mobil Reborn, di mobil VRZ yang katakanlah memang sudah di 500 miliar lebih Pak. Kan sering tuh kita dengar dari media sosial, dana pelajar, wah, dana pelajar apanya, pelajar apa kok bawanya mobil 500 miliar ya kan, sangat tidak jujur dan tidak realistis gitu kan. Itu aja yang kita mau perjelas. Gimana Pak ini, bantingannya gimana Pak? Itu ada lubang tadi barusan, nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa, tambah nggak kerasa lagi. Istimewa ini Profender yang monotup ya kok ya. Monotup, ini yang seri basicnya dari monotup ya. Karena di atas ini nanti ada Diamond, terus yang paling tingginya ada Queen. Di atas itu untuk Fortuner dengan Pajero kita ada yang two way, itu untuk specialty, kebutuhan off-road ataupun benar-benar 4x4. Kalau di VRZ Tetra atau All New Pajero Sport 4x4, itu kita ada yang versi untuk specialty. Itu kita versinya TUNE, Cun gitu Pak. Versi paket hemat sih kayaknya oke ya buat dalam kota. Tinggal minggu depan nih kita coba buat Luar kota ya? Di tolnya kayak apa. Oh coba gitu kan. ya? Iya. Nanti saya bikin reviewnya lagi ya kok ya. Boleh. Ditunggu. Oh, ini nikung dikasih kecepatan 40 aja masih diem nih mobil. Nggak goyang sama sekali loh. Nggak lepas gas, tikung aja, potong langsung. Istimewa. Semua terukur data nih Pak. Cuman ya itu memang kompensasi di harganya mungkin nggak bagi orang umum atau yang belum tahu, memang terkesan pricey atau agak mahal gitu kan. Tapi ya nggak tahu nih, kembali ke Bapak gimana kok malah ngajak ke Avanza di minggu depan.
untuk mainin Avanza-nya Bapak ya, yang buat antar jemput anak ya Pak. Iya. Suhu permukaan ban itu sudah mulai hangat. Nah, coba Anda cek masing-masing di profil bannya, di unit bannya sendiri. Coba deh dilihat dan diperiksa. Pasti akan ada tulisan. Bahasanya untuk keadaan dingin. Nah, untuk keadaan dingin jadi tidak ambigu adalah 6 jam. Ceritanya begitu. Itu perlu diwaspadai. Jadi ban itu tidak pernah ada masalah. Yang masalah adalah operator atau penggunanya. Ketidaktahuan penggunanya. Itu. Nah, ini saat ini lagi macet-macetan nih di Jenderal Sudirman, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Stop and go-nya gimana, Pak? Masih pakai fitur Eco-nya. Setelah di remap tadi sih serasa normal ya. Oh, serasa versi normalnya malah ya. Normalnya, tapi fiturnya masih Eco. Jadi kalau buat dalam kota, Stop and go ya. Istimewa lah inilah. Konsumsi BBM-nya dengan fitur Eco, tapi tenaga yang didapat fiturnya fitur Normal ya. Cukup lah buat daily kota, cukup lah ya. Daily use, oke lah. Ini kebetulan kita macet-macetan nih. Saat ini tadi terekam di dyno test kita, dynometer kita. Itu posisinya dari 220 kurang sedikit, yaitu 219. Nanti kita cantumkan juga untuk hasil dynonya. Itu posisinya torsinya hampir 600 ya. Tapi basicnya di 530 something. Itu menjadi 250 HP-an kurang lebih. Terus untuk torsinya mendekati ke 600, 585 atau 565 saya lupa. Nanti deh pastinya, karena ini tadi langsung dicoba oleh Pak Haji buat ininya, buat feel-nya. Nah, ini Eco loh. Eco ya Pak Haji ya? Eco. Oh. Kita lihat pengeremannya juga. Nah, Remnya juga udah diganti kan ya, kok ya? iya, ini saya set up kan untuk mobil Pak Haji. Ini posisinya sesuai dengan spek kita, yaitu daily. Cuman kabel rem tapi kita flashing. Jadi untuk yang mungkin yang belum tahu ya, kabel rem itu tidak hanya untuk dipasang saja, tapi ada teknik pemasangannya. Mungkin teman-teman nggak tahu. Jadi posisinya kabel rem itu dipasang juga dibutuhkan untuk flashing, karena sistem ABS-nya akan bekerja lebih teliti lagi dalam controlling rem terkait dengan sistem ABS itu sendiri. Nah, itu yang perlu diwaspadai itu. Nah, nanti kita akan coba ke jalan baru ya Pak Haji ya. Siap. Jalan baru ada hairpin tikungan panjang tuh. Nah, kita coba untuk tidak menambahkan kecepatan, tapi nanti mungkin di kecepatan 40 atau 50 nanti kerasa limbung atau enggak. Nah, kita biasanya di situ aja udah kelihatan. Jadi orang-orang sering salah atau ketidakpahaman seseorang, posisinya mobil-mobil seperti ini malah ditambahkan ini stabilizer, padahal salah. Monokok itu sama sekali dalam rancang bangun tidak boleh diberikan stabilizer. Karena apa? Bukan monokok, ladder frame. Saya ulangin, ladder frame itu sama sekali tidak boleh diberikan istilahnya barang-barang seperti ini ya, seperti stabilizer tambahan. Kenapa? Rasanya ladder frame itu harus goyang. Cuman goyang yang terkontrol gitu loh. Teman-teman mungkin belum pada paham. Yang terkontrol gimana? Mobilnya nurut. Nah, paling gampang gitu aja. Mobilnya nurut, bantingannya empuk. Nah, itu justru tidak terjadi manakala teman-teman pasang pasang tambahan-tambahan seperti apa? Stabilizer belakang atau stabilizer tengah atau bahkan stabilizer depan. Ini semua yang kita lakukan nanti di Instagram kita coreinjection.care. Itu posisinya bisa dilihat, kita tidak pernah sama sekali untuk memasangkan bersifat tambahan-tambahan yang di luar pabrik. Kita hanya mengganti barang yang dari pabrik yang lebih baik, tapi tidak bersifat menambahkan. Gitu. Nanti teman-teman bisa cek deh di IG kita. Karena IG kita itu untuk hasil kerja kita banyak di sana, tapi memang
tidak untuk berjualan. Kita hanya untuk validitas bahwa kita kerjain, hasilnya kadang ownernya minta di tag, kadang juga nggak mau. Seperti Pak Haji ini nggak mau di tag, maunya langsung aja. Jadi saya minta kesempatan ini kepada beliau untuk review langsung, ya kan? Nah, oh ini menara teratai nih tuh. Pengeremannya lebih jauh ya. Gimana Pak? Lebih smooth. Oh lebih smooth ya? Lebih smooth Daripada yang biasanya? ya. Oh. Kalau yang biasanya itu kalau agak kenceng sedikit dia langsung kayak agak kasar apa ya. Oh. Jadi kalau ini lebih smooth. Berarti Jadi kalau dalam bahasa kami pedal feel ya? Rasa pedal feel-nya ya. Oke. Nah, kita akan mulai masuk ke hairpin yang tadi kita bicarakan. Nah, ini mulai nikung nih. Nah, kita lihat tuh. Jauh ini kok. Jauh banget ya Pak? Jauh. Posisi kecepatan di 60, nggak lepas gas. Ya. Langsung balik setir kiri ataupun kanan. Nurut ya? Nurut semua. Biasanya masih agak buang dikit antara bodi udah belok, tapi kita badan masih berada. Oh ya. Body rollnya kerasa banget ya? Kalau ini kita kayak ikutin bodi mobilnya, begitu kiri ya langsung kiri gitu. Oh, ini kita lihat. Nah ini kalau gini biasanya pakai normal masih agak jeduknya. Oh. Istilah Jawanya itu jeduk. Jadi kalau ini semutnya kena ini kok enak ini. Mobilnya lembut ya? Iya, jadi pengeremannya dari jarak mungkin 10 sampai 20 meter di mobil depan Masih lebih berani ya? Wah, itu sedikit review nih langsung dari owner yang merasakan, karena ditunggu berikutnya karena ada Avanza nih yang katanya mobil sejuta umat kan. Nah, nanti kita lihat hasilnya apa untuk beliau, inputnya beliau setelah kita kerjain di minggu depan gitu ya. Kita nanti cek IG aja, pantengin IG kita gitu kan. Kalau itu naik berarti mobil itu sudah jadi gitu kan. Tayang di IG itu berarti mobilnya sudah berjalan gitu kan, dengan review langsung dari pemilik gitu ya. Terima kasih, selamat sore.